Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Nah, Ngariung merupakan satu segmen podcast yang ada di YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung, di mana kali ini kita akan berkeliling ke berbagai dinas untuk membahas isu terkini yang ada di Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, seperti kita tahu bahwa isu yang tak kalah penting dalam beberapa waktu terakhir ini, kita akan membahas bagaimana pengelolaan sampah dan juga TPS ini yang memiliki dampak tentunya pada kualitas hidup manusia, terutama masyarakat wargi Kota Bandung. Kita bisa melihat bagaimana setiap harinya Kota Bandung ini bisa menghimpun ribuan meter kubik sampah yang ada di Kota Bandung. Nah, kalau ribuan meter kubik sampah ini nggak dikelola secara baik oleh warga dan pemerintahnya, maka ini akan menimbulkan dampak yang tentunya akan berbahaya bagi kesehatan, berdampak pada lingkungan, dan juga kenyamanan di Kota Bandung. Terutama Kota Bandung ini adalah kota yang layak untuk dikunjungi sebagai pariwisata dan berisi orang-orang kreatif. Nah, kita juga pengen tahu nih, bagaimana Kota Bandung ini menjawab berbagai tantangan terkait pengelolaan sampah dengan teknologi-teknologi terkini, dan juga kita melihat bagaimana strategi untuk solve problem dari tumpukan sampah yang masih menghantui kita semua. Nah, di sini saya sudah mengundang hadir perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Di samping saya sudah hadir Bapak R. Ramdhani STMSI MSC selaku PLT Kepala UPT Pengelolaan Sampah. Selamat siang Bapak, Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Ya, Pak, atas siap. kehadirannya. Nah, di sini Pak Ramdhani akan sharing berbagai informasi dan juga cerita serta himbauan bagaimana kondisi pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandung. Nah, sebelum kita masuk ke inti topiknya nih Pak, bisa jelasin dulu nih Pak, bagaimana sih fungsi dan juga tugas dari DLH, misalnya layanan-layanan yang ada. Silahkan Bapak sharing dulu ke wargi Bandung sehingga wargi Bandung tahu nih Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Memang DLH ini adalah salah satu dinas di Kota Bandung yang berhubungan dengan urusan lingkungan hidup, gitu ya. Lingkungan hidup mungkin kebanyakan orang secara umum memang kalau namanya lingkungan hidup DLH gitu ya, identiknya dengan sampah. Ternyata tidak seperti itu. Tidak hanya terkait dengan persampahan saja, tetapi lingkungan hidup itu luas gitu ya. Ada terkait dengan pencemaran, ada terkait dengan tata lingkungan, dan yang lain-lain juga gitu ya. Memang tidak terbatas di posisi hanya persampahan gitu ya. Seperti itu kalau gambaran secara umumnya gitu ya. Ada kita selain sampah itu ada tadi uji emisi, kemudian ada pengawasan lingkungan hidup ke pabrik, kemudian ada juga terkait dengan pencemaran air, kemudian hubungannya dengan lingkungan hidup pokoknya. Seperti itu sih ininya gambarannya. Oke, nah jadi wargi, kalau misalnya wargi identik dengan mendengar kata DLH itu dengan penanganan sampah, ternyata lebih jauh dari itu. Karena kalau kita berbicara lingkungan, itu luas banget ya Pak, apalagi bagaimana hajat hidup wargi Bandung di dalamnya. Nah, sebelumnya nih wargi Bandung, Pak, saya udah berkeliling ke berbagai wilayah. Nah, ternyata ada salah satu kelurahan yang memang di kelurahan itu ada satu RW yang sudah termasuk dan berlabel kawasan bebas sampah. Nah, mungkin untuk memotivasi wargi Bandung, bila ingin wilayahnya berlabel kawasan bebas sampah, bisa diceritain dulu nih Pak. KBS ya berarti ya betul, KBS itu apa dan so far progresnya sejauh ini di Kota Bandung itu gimana? Yang pertama, KBS ini kalau kita artikan dari segi bahasan ya, kawasan bebas sampah, kita tidak bisa mengartikan posisi itu langsung gitu ya. Maksudnya kawasan bebas sampah berarti artinya nggak ada sampah sama sekali. Itu bukan seperti itu. Tetapi kawasan bebas sampah itu ketika warganya yang di KBS itu dia sudah mempunyai kepedulian terkait dengan sampah. Ada terkait dengan pemilahan, ada terkait dengan pengolahan, ada juga terkait dengan pemanfaatan sampah. Jadi skop itu bukan berarti sama sekali si warganya itu tidak mengeluarkan sampah, tetapi lebih kepada mereka mengelola sampahnya dari sumber. Itu inti posisi KBS itu. Kemudian untuk terkait dengan masalah berapa banyak, itu sekarang sudah tercatat sekitar 466 RW yang sudah KBS,
dari 1.500-an. Oke. Artinya kalau kita presentasikan itu sekitar 28 atau 29%. Mudah-mudahan ke depan RW-RW yang ada di Kota Bandung ini ikut bergabung dengan gerakan POSI ini, kawasan bebas sampah ini. Karena sampah ini menjadi hal yang unik ketika itu dikelola dari sumber, semakin dekat ke sumber itu semakin murah untuk pembiayaannya. Anggaran yang dikeluarkannya lebih kecil, sehingga bisa jadi itu menjadi salah satu solusi ini. Apalagi kita tahu di hari ini existing kita dibatasi hanya 140 prit sehari. Oke. Dari harusnya sekitar 170-an seharinya, artinya kita mempunyai selisih sekitar 30 prit. Yang sebenarnya itu harus kita bisa olah di dalam kota gitu ya. Karena hal tersebut sehingga kawasan bebas sampah ini menjadi penting untuk melakukan pengolahan di sumber yang mungkin kalau secara konsep itu akan bisa berjalan apabila syarat minimum yaitu salah satunya adalah pemilahan sampah di rumah. Itu menjadi hal yang krusial untuk KBS ini. Meskipun setiap KBS yang 466 itu mereka ada level-levelnya gitu ya. Maksudnya ada misalkan kita nemu misalkan RW A misalkan dia KBS belum tentu juga hampir seluruhnya satu RW dia memilah gitu ya. Memang ada kita membutuhkan waktu untuk berprogres sampai ke posisi 100% RW-nya memilah ataupun mengolah gitu. Seperti itu sih gambarannya. Oke Pak, nah ini berarti kebayang ya wargi Bandung bagaimana dukungan dan partisipasi masyarakat mewujudkan daerahnya sendiri, terutama dari kita sendiri ya Pak pemulainya untuk menjadi daerah KBS. Berarti setidaknya kan ada beberapa campaign gitu ya yang digalakan oleh Kota Bandung seperti sampah hari ini, habis hari ini. Lalu juga kita punya program Kang Pisman di mana untuk memilah ya Pak, memilah sampah. Berarti kedua program dan juga tagline ini tuh salah satu wujudnya outputnya nanti akan menjadi kawasan bebas sampah sendiri. Berarti ini masyarakatnya memang sudah dijamin, sudah bisa gitu ya Pak melakukan pemilahan dan juga bagaimana mengelola sampahnya. Nah, gimana nih Pak cara masyarakat bisa berpartisipasi dalam Kang Pisman atau dalam program sampah hari ini habis hari ini? Ya, yang pertama terkait dengan Kang Pisman. Memang Kang Pisman itu kalau kita boleh terjemahkan ke luar gitu ya, itu 3R gitu ya, reduce, reuse, recycle. Gitu ya. Posisi itu kita elaborasi dengan kesundaannya sehingga jadi Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Nah, posisi itu sangat penting karena itu menjadi fondasi untuk pengolahan sampah yang lebih tinggi lagi. Mulai dari rumah tinggal, kemudian ada ke kawasan, bahkan bisa jadi posisi tingkat kota gitu ya. Ketika 3 hal kurangi, pisahkan, manfaatkan itu dilakukan, artinya itu akan sangat menentukan banyak hal di proses selanjutnya. Proses kawasan, proses kota gitu ya. Kenapa demikian? Karena misalkan sebagai contoh realnya itu adalah kita adanya tadi masalah pemisahan sampah. Itu akan sangat bergantung ketika misalkan satu RW itu melakukan pemisahan, artinya itu akan mempermudah proses selanjutnya. Misalkan ada pengolahan sampah organik di RW, misalkan magotisasi. Itu nggak akan pernah terjadi magotisasi di kawasan ataupun di tingkat kota kalau posisi pemilahan itu tidak dilakukan. Betul, setuju. Nah, posisi itu menjadi penting karena kalau analogi lain kita bayangkan kalau kita nemu benang yang udah kusut, udah mix, sampah pun demikian, sudah mix, ada organik di situ dalam kresek, masukin kresek, kemudian bau dan sebagainya. Ketika itu tidak dilakukan pemilahan, artinya proses selanjutnya itu kita akan kesulitan melakukan. Meskipun itu bisa, itu akan memerlukan tadi SDM yang banyak, kemudian teknologi yang mumpuni, dan pada akhirnya semua ini berkaitan dengan pembiayaan. Ketika sudah misalkan setiap masing-masing kita punya bertanggung jawab terhadap tadi misalkan pemisahan sampah itu sudah dilakukan, artinya
kita kita akan mendelete posisi anggaran SDM yang harus memilah Betul. anggaran mesin misalkan untuk memilah Teknologi. ini. Sebenarnya itu sangat akan ini. Dan ketika kita sadar dengan pentingnya pemilahan, itu artinya akan mengalihkan pos-pos anggaran itu ke pos lain yang mungkin lebih prioritas. Misalkan karena urusan persampahan ini pembiayaannya cukup besar, sehingga bisa jadi tadinya itu tuh buat memperbaiki sekolah atau kesehatan dan sebagainya, itu diambil buat buang sampah. Kita buang sampah ke luar ke TPA itu bayar gitu ya. Artinya ketika kita sudah bisa mengurangi buang sampah ke TPA, artinya kita semua akan diuntungkan, baik masyarakat, baik pemerintah, dengan posisi tadi budgetingnya akan lebih terarah dengan prioritas yang lebih bagus gitu ya. Karena ketika itu dipilah, artinya misalkan organiknya tidak mix dengan itu, bisa jadi ketika si organik ini diolah, di depan rumah kita nggak bau, karena dia kepilah. Kalau dia nyampur, misalkan di dalam kresek ada organik, di kresek lagi ada, ketika datanglah tikus dan sebagainya, itu akan secara lingkungan itu akan berdampak, yaitu ada baunya. Kalau saya yakin lah, dan saya pun mempraktekkan itu ya, membuktikan bahwa ketika organik itu terpilah, yang disimpan di tong sampah depan yang akan diangkut oleh petugas, itu terpisah dari organik, saya yakin nggak ada tikus, nggak ada bau dan sebagainya. Lalat pun nggak ada. Nah, berarti kalau tadi dari ceritanya Pak Ramdhani, sebenarnya kuncinya ada di hulunya ya Pak. Betul. Kita sebagai masyarakat, gimana nih cara step by step kesananya biar mengurangi biaya-biaya yang mungkin bisa kita geser ke prioritas lainnya adalah dengan dari diri kita sendiri ya Wargi. Makanya kita ajak nih Wargi untuk tahu ceritanya bagaimana dari Pak Ramdhani terkait pentingnya pengelolaan sampah di hulu. Nah, tadi Pak Ramdhani cerita bagaimana magotisasi dan juga mungkin sampah organik itu bisa dijadikan kompos oleh masyarakat. Itu juga bakal menambah value dari pengelolaan sampah sendiri. Bagaimana Kang Pisman dengan 3R-nya hadir, itu bisa menambah mungkin nilai jual dari si sampah tersebut ya Pak. Itu bisa menambah uang-uang pundi-pundi gitu ya dari masyarakat sendiri terkait pengelolaan sampah. Ada nilai ekonomisnya ya. Nah, betul, menambah nilai ekonomis itu Wargi. Saya tadi bingung nih kalimatnya apa. Kalau kita bergeser Pak dari kalimat sampah hari ini, habis hari ini nggak cuman di pemukiman masyarakat aja nih Wargi. Isu yang sekarang nih Pak lagi hangat-hangatnya adalah bagaimana pasar tradisional di Kota Bandung konsep pengelolaan sampahnya sendiri. Kita melihat beberapa hari yang lalu bagaimana situasi pasar Gede Bage yang ada di Kota Bandung tentang penumpukan sampahnya, yang alhamdulillah Wargi, kalau misalnya dilihat dari Instagram DLH, Instagram Humas Kota Bandung, kita sudah alhamdulillah sudah mengangkut dan membereskan bagaimana penumpukan sampah yang terjadi pada tanggal 28 hingga tanggal 2 kemarin. Nah, mungkin dari segi lapangannya langsung Pak bisa ceritain bagaimana situasi pengelolaan dari pasar tradisional sendiri di Kota Bandung. Ini menarik. Terkait dengan sampah hari ini, habis hari ini. Secara konsep yang kita munculkan ada 3 fase. Yang itu terkait dengan fase penanganan, posisi kritis gitu ya. Kemudian ada ada 3 nih. Pemulihan. Yang kedua itu pemulihan, yang terakhir itu penormalan. Nah, 3 fase ini dimanapun itu gitu ya, tadi ada di pasar, ada di lingkungan warga, itu 3 fase ini yang kita gunakan. Yang pertama adalah penanganan sampah. Ini memang yang pertama itu harus ditangani dulu nih. Nah, sambil posisi sampahnya tadi misalkan di Gede Bage itu ada penumpukan gitu ya, kita coba bersihkan dulu, kita nolkan dulu. Nah, setelah itu ada namanya pemulihan. Nah, pemulihan itu akan ada proses pengolahan sampah harian gitu ya. Yang kalau misalkan pengolahan itu tidak dilakukan, itu akan kembali kepada yang seperti semula. Jadi numpuk lagi gitu ya. Karena itu akan menjadi hal yang terakumulasi gitu ya, sampah volume sampah yang terakumulasi harian. Nah,
yang dilakukan apa namanya di posisi existing untuk Gede Bage ini kemarin terakhir di tanggal 1 Mei. Yap. Kebetulan Pak Wali juga hadir di lapangan meninjau langsung memberikan arahan yang salah satunya sebelum tanggal 1 kita sudah lakukan pembersihan ya selama 2 hari, bahkan kita minta ke provinsi 24 jam buka di sana biar kita ngangkutinnya cepat beres. Oh, yang menerima Ya sampahnya betul, ujungnya, yang Pak? di TPA-nya. Alhamdulillah apa namanya terkait itu diizinkan oleh pihak provinsi, kemudian kita melakukan pembersihan. Itu adalah posisi penanganan Oke. kritis. Kemudian ada apa namanya kita apa namanya menuju ke posisi arah apa namanya fase kedua. Fase Fase kedua, pemulihan. pemulihan. Nah, posisi pemulihan ini kita sedang berprogres akan ada apa namanya investor yang akan melakukan pengolahan di sana. Oke. Bahkan hari selanjutnya tanggal 2-nya kita langsung apa melakukan rapat di DLH mengundang investor itu untuk apa mengkaji terkait dengan alur proses, kemudian proses apa yang akan dilakukan untuk mengolah sampah pasar tersebut. Kemudian yang kedua, bahkan nanti siang nih di hari Senin ini itu akan ada apa pembahasan lebih lanjut terkait dengan masalah ini untuk menajamkan apa proses-proses apa saja yang ada. Karena kalau kita lihat di Gede Bage ini sampah pasar yang akan kita olah gitu ya. Hampir kalau tidak salah berdasarkan data itu 80% organik. Meskipun organik itu dibagi lagi. Ada apa terkait dengan apa namanya ini kelapa ya, namanya sabut ya, sabut kelapa sama bodogo cau kalau ada pisang gitu ya. Betul. Itu apa menjadi karakteristik berbeda. Beda dengan misalkan sampah sayuran Bekas lain sayur ya. bekas buah gitu Bekas ya, Pak? buah gitu ataupun bekas apa namanya apa rumah apa dapur lah, sampah dapur SOD ya. Sama olahan dapur itu karakteristiknya berbeda. Yang kayak kelapa ini, sisa kelapa ini menjadi berbeda tuh, apa penyelesaiannya seperti itu. Nah, kalau untuk yang apa namanya di Gede Bage ini sampah dari RW itu kita pisahkan. Memang kalau dari RW itu kita adalah sistemnya apa rute. Kita apa namanya janjian sama mamang gerobak dari RW, kemudian misalkan setiap hari jam sekian sampai jam sekian, nanti si mamangnya datang dan kita tidak apa namanya simpan ke bawah, kita langsung angkut loading ke truknya, langsung dioper ke TPA. Nah itu seperti itu kalau untuk spesifik di posisi apa Gede Bage gitu. Sebenarnya untuk pemulihan apa namanya konsep pengolahan sampah di yang apa lokasi-lokasi juga mirip gitu ya, seperti itu. Berarti di beberapa pasar lainnya juga sebenarnya sama treatmentnya Pak ke depannya nanti. Nah tadi alhamdulillah dari 3 fase kita sudah berada di fase pemulihan di mana kita melihat bagaimana pengelolaan hariannya ke depannya. Penanganannya alhamdulillah sudah dilakukan ya Wargi. Jadi bagaimana cara kita memaintain atau kita per harinya juga kita tetap pantau ya Pak ya, bagaimana volume atau jangan sampai ada kembali terulang bagaimana tumpukan sampah itu berada di area pasar tradisional. Dan alhamdulillahnya untuk masyarakat sekitar udah aman ya Pak ya. Bahkan mungkin tambahannya kita apa namanya nyiapin juga untuk pengangkutan. 1,5 rit kita sediakan khusus untuk pasar Gede Bage ini. Kan ada misalkan tadi pengolahan buat RDF, kemudian ada buat apa namanya dikelola mesin gibrik, nanti akan dikomposkan dan sebagainya. Apa namanya existing juga sudah sedang berlangsung gitu ya. Nanti secara masif untuk mengatasi 30 meter kubik per harinya sampah itu apa harus kita pikirkan nih agar 30-30-nya itu apa terselesaikan di situ gitu. Setuju seperti nih Pak. itu. Berarti kan yang namanya percepatan penyelesaian pengelolaan sampah ini kita tidak menutup kemungkinan di era seperti ini pasti membutuhkan teknologi Pak. Betul. Untuk fast track-nya gitu ya, kita nyari shortcut-nya gimana nih? Sejauh ini Pak, bagaimana peran teknologi dalam problem solving si sampah ini yang DLH gunakan gitu Pak? Itu ada apa aja? Oke. Nah ini problem solving yang bisa kita munculkan itu kita harus lihat di posisi tadi kondisi terkini. Misalkan kita hanya bisa membuang sampah ke TPA itu 140.
kemudian kondisi sampah sehari harusnya itu 170. Oke. Sampai di situ kita punya selisih 30. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, namanya sampah artinya hari ini misalkan hari Senin nyisa 30. Besok jadi 60. Terakumulasi hari ketiga jadi 90. Betul. Artinya ketika kita melihat posisi input sampah atau kecepatan laju pertambahan volume sampah itu lebih cepat, kita harus berpikir penyelesaian yang lebih cepat dari itu. Betul, setuju. Kalau misalkan kita melakukan misalkan sampah organiknya menggunakan metode misalkan pengomposan. Secara keumuman, secara teori, pengomposan itu bisa terjadi selama 14 hari. Hal itu kita harus lebih memilih secara metode itu yang pas itu gimana gitu ya. Dari skala tadi rumah tinggal, skala komunal ataupun kota itu kita harus bijak secara metode. Karena misalkan kalau untuk pengomposan sepertinya untuk di rumah tinggal itu sangat bisa diandalkan. Karena kecepatan penambahan sampahnya itu nggak secepat tingkat kota. Karena tadi kepedulian posisi masyarakatnya untuk misalkan tadi mengolahnya itu belum masif gitu ya. Nah, sehingga membutuhkan teknologi yang lebih cepat menghabiskan sampah. Tapi tentunya kita harus notice bahwa posisinya teknologinya tetap posisi ramah lingkungan. Nah, ini salah satunya yang mungkin sekarang itu masih terus berprogres adalah terkait dengan pemusnahan sampah menggunakan metode termal yang ada di beberapa lokasi di TPS Kota Bandung. Nah, kita sedang jajaki itu, kita sedang berproses ke arah sana karena posisi termal ini menjadi salah satu metode yang kita gunakan selain tadi ada magotisasi tetap gitu ya, composting tetap, kemudian ada pengolahan secara alami yang lain gitu ya. Buat untuk ini tanaman gitu ya dan sebagainya itu masih kita lakukan. Tetapi ini perlu kita lakukan gitu ya. Dan pertanyaannya sih kalau misalkan kenapa ini harus ini ya? Kenapa nggak misalkan tadi KBS harus diperbanyak? Menurut saya dua-duanya harus. Dua-duanya proses itu harus. Ini ada posisi jangka pendek, ada posisi jangka panjang. Karena kita kalaupun kita harus menaikkan tadi KBS 50% sampai 90%, itu kita membutuhkan waktu. Untuk menyadarkan masyarakat, mengedukasi masyarakat dan sebagainya itu memerlukan waktu. Kita pun tahu, kita pun bisa cermin ataupun mencari referensi di negara-negara maju mungkin Jepang lah dan sebagainya itu memerlukan proses puluhan tahun. Artinya kita butuh solusi cepat dan butuh solusi jangka panjang. Itu harus mix kombinasi, nggak bisa kita menampikan kayaknya nggak bisa nih pakai ini udah aja kita KBS aja digenjot dan sebagainya. Menurut saya posisi itu untuk jangka panjang iya. Edukasi harus tetap kita lakukan, tetapi posisi penyelesaian sampah dengan kecepatan arus sampah ini 1.500 ton per hari itu harus kita selesaikan. Nggak bisa kita numpuk dulu, nunggu sadar dan itu kayaknya konsepnya nggak seperti itu gitu. Betul ya Pak, kita nggak cuma berpacu waktu, tapi berpacu volume dari sampahnya sendiri. Nah, wargi kita juga mengingatkan selalu ada pengelolaan sampah mandiri dan juga ada pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi yang ini akan impactful baru kerasa mungkin di beberapa tahun ke depan ya Pak ya. Tapi ini adalah investasi kita dari rumah warganya kita kerja, dari sisi pemerintahan menghadirkan teknologi terkini juga kita bekerja. Jadi nanti kita bareng bersama-sama. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang warga dan juga pasar tradisional. Nah, bagaimana nih Pak? Kan Kota Bandung itu terkenalnya sebagai kota pariwisata. Banyak sekali industri perhotelan, retail, mall, seperti itu restoran. Bagaimana apakah mungkin salah satunya juga sumber sampahnya juga dari mereka ya Pak? Sampah-sampah konsumsi makanan, sampah-sampah sisa plastik dan lain sebagainya. Bagaimana partisipasi dari rekan-rekan perhotelan, retail dan juga restoran dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandung ini?
ketika kita berbicara Kota Bandung, Yap. yang dalam hal ini unsurnya banyak, ada pemerintah di situ, Yap. ada swasta di situ, media dan sebagainya. Menurut saya ini hal yang sama-sama kita sepakat bahwa masalah sampah itu tidak bisa dikerjakan hanya satu pihak saja. Peta helix tadi itu akan bisa berperan di ranahnya masing-masing untuk melakukan tadi penyelesaian masalah sampah. Dalam hal ini seperti contoh kami pun sudah sering berkomunikasi, kolaborasi gitu ya dengan PHRI gitu ya. Salah satunya nih itu dengan hotel-hotel, restoran yang ada di Kota Bandung. Bagaimana caranya kita membreakdown permasalahan sampah ini secara detail dan kita akan bagi posisi siapa berbuat apa. Posisi itu menurut saya sangat penting karena tadi ketika kita berbicara pariwisata yang mungkin itu kulit luarnya, ketika itu bisa dinikmati oleh wisatawan, kita sebagai para pelaku yang ada di dalam, salah satunya di posisi hotel dan sebagainya, termasuk kita pemerintah, posisinya kita berkolaborasi membreakdown secara teknis gitu ya, apa-apa saja yang bisa dilakukan dengan peran masing-masing. Seperti di kita itu ada contoh yang mungkin di hotel-hotel ataupun mall-mall yang sudah melakukan pengolahan sampah. Itu menjadi satu contoh yang baik itu ya untuk hotel-hotel lain untuk bisa melakukan pengolahan sampah. Bukan hanya terkait dengan akhirnya adalah sampah yang menjadi masalah dan pada akhirnya mengganggu pariwisata. Betul. Itu kita harus preventif di posisi bijak mengeluarkan sampah tadi. Seperti contoh terkait dengan hal-hal kecil menurut saya yang bisa dilakukan gitu ya. Bukan hanya masalah ngolah saja, tetapi tadi dari setiap tenan ataupun ini kita harus campaign bersama ya di wilayahnya masing-masing terkait tadi pemilahan nih. Pemilahan ini sangat penting. Kemudian ada juga terkait dengan misalkan lebih jauh ya kalau kita ini terkait dengan kebiasaan kita mengkonsumsi makanan. Kadang-kadang mungkin nih kalau kebanyakan bisa jadi salah gitu ya. Kalau saya lihat kalau kita makan di restoran, kadang kita malu nih ngabisin kayak orang kelaparan gitu ya. Padahal itu hal yang salah gitu. Hal yang harus sama-sama kita perbaiki bahwa kita harus menghabiskan makanan yang kita pesan. Itu menjadi kenapa? Kalau kita tarik lagi efek dari posisi tingkah laku yang tidak menghabiskan sampah itu, kita akan menghasilkan sampah organik yang terus menumpuk gitu ya di setiap harinya. Kemudian nanti pada akhirnya sampah itu numpuk, terakumulasi harian, dan akhirnya pariwisata jadi hancur. Artinya posisi-posisi yang mungkin secara sesimpel mungkin kita kampanyekan terkait dengan menghabiskan sampah makanan, mengambil makanan seperlunya. Betul. Gitu ya. Kalau kita nggak akan habiskan jangan ambil banyak-banyak. Kita seininya saja. Secukupnya posisi itu yang mungkin kita harus mulai perbaiki hal-hal yang kecil itu gitu ya. Atau mungkin kalau kita di ondang ya, yang kawinan gitu ya. Betul. Banyak hal yang kita lihat. Itu saya miris gitu ya ketika ngelihat banyak orang berkumpul dengan segala pengen dicoba tapi dihabiskan enggak. Itu pada akhirnya kita tahu sendiri Indonesia pun menjadi ranking tinggi tuh untuk sampah makanan. Sampah makanan yang dibuang-buang. Sedangkan kita tahu bersama kalau di di Eropa, di negara lain yang sudah maju, itu tuh ada sikap punishment dari warganya mengingatkan orang lain bahwa memang itu uang Anda untuk hak Anda untuk memesan satu makanan, tetapi kita tahu bersama bahwa sumber daya itu milik bersama. Makanan itu milik bersama. Beras itu untuk kebutuhan bukan hanya Anda, yang mungkin pada akhirnya itu diambil dan tidak dikonsumsi dan menjadi sampah. Ujung-ujungnya banyak kayak gas rumah kaca dan sebagainya gitu banyak.
kesadaran-kesadaran kecil itu menurut saya harus kita bangun bersama. Setuju sih Pak, apalagi sekarang nih Pak banyak banget generasi Z, generasi millennials mungkin yang lebih melek teknologi, bagaimana Betul. mereka menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, dan ternyata nggak cuman apa yang kita konsumsi aja nih Wargi dan juga teman-teman semua, tapi bagaimana habit atau kebiasaan kecil kita dalam mengkonsumsi makanan ternyata impact banget nih, Betul. meningkatkan volume sampah yang Volume ada sampah. di wilayah kalian. Nah tadi kita sudah bercerita dari awal hingga akhir bagaimana pengelolaan dan juga penanganan hingga ke depannya itu seperti apa. Terakhir nih Pak sebagai penutup, apa pesan dan juga harapan mungkin atau himbauan yang dari DLH lakukan kampanye-kampanyenya terhadap warga-warga yang di Kota Bandung? Silahkan Pak. Mungkin secara general gitu memang sampah ini menjadi permasalahan bersama gitu ya. Kuncinya adalah kolaborasi gitu ya. Kolaborasi ini menjadi penting karena di peran kita masing-masing nih punya andil masing-masing, punya hak dan kewajiban masing-masing. Bukan hanya terkait dengan membayar retribusi dan sebagainya, tetapi ada kalau dari perda yang ada, minimal kita memilah. Itu adalah salah satu kewajiban yang membuang sampah. Selama kita hidup pasti itu akan membuang sampah. Dan kolaborasi kata kunci kolaborasi ini menjadi penting dikarenakan sampah ini tidak akan berhasil diselesaikan apabila hanya mengandalkan satu pihak saja. Kita tidak bisa berpangku tangan menyerahkan urusan persampahan ini hanya posisi satu pihak. Artinya dari masyarakatnya ada andil gitu ya, misalkan tadi memilah sampah, kemudian nanti dari Pemkotnya ada pemrosesan gitu ya. Syukur-syukur masyarakat bisa mengolah juga, itu bonus, oke gitu ya, itu keren gitu ya. Nah posisi itu harus disadari bahwa kolaborasi ini penting. Yang kedua itu terkait dengan masalah lifestyle yang mungkin kita harus coba bangun mindset kita. Kalau kita misalnya mau ikut andil terkait dengan pengolahan sampah Kota Bandung, nggak usah pusing-pusing, nggak usah kita harus nyari gimana lah ya teknologinya, atau misalkan saya harus ke luar negeri kah nyari ilmu dan sebagainya, nggak usah pusing-pusing. Kita lakukan seperti tadi yang simple, kita pilah di rumah. Dan itu akan sangat impact-nya sangat gede gitu ya. Kemudian mulai tadi sadari bahwa kita menghabiskan makanan, kemudian membawa tadi tumbler untuk mengurangi sampah plastik, bawa tas belanja sendiri dan sebagainya. Hal-hal simple itu yang bisa kita lakukan. Setiap individu kalau itu dilakukan sebanyak 2.500.000-an orang Kota Bandung, saya yakin itu akan berimpact besar gitu ya. Yang terakhir, ini sebagai muhasabah buat siapa saja gitu ya, termasuk diri saya pribadi. Kita kadang sangat egois gitu ya. Ada namanya NIMBY, not in my backyard, atau cek bahasa Sunda nama nu penting mah ulah di buruan abdi we. Sampah tuh kebanyakan orang seperti itu. Dan kalau kita misalkan egois bahwa abdi mah alim aya sampah di buruan abdi, di tatangga sawios. Atau kayaknya mah Bandung mah harus bersih. Tapi di TPA sebelah sana di kabupaten mah teu sawios misalkan. Itu sangat egois. Bagaimana caranya untuk posisi-posisi itu yang kalau egois mah kita yakin ya, kita nggak mau kalau ada sampah. Bahkan di mobil kita nggak mau ada sampah. Banyak kecenderungan orang egois itu malah ngelemparnya keluar jendela. Artinya, hari di jalan mah teu naon kotor, nu penting mah di mobil abdi bersih gitu ya. Posisi itu kita harus ini. Itu adalah satu, kalau bisa refleksi ke spiritual mah itu teh dosa sebenarnya. Hari urang hayang bersihnya, hari batur mah teu naon. Itu teh coba kita kurangi lah. Posisi-posisi dosa kita nih untuk nggak peduli sama sampah itu kita kurangi. Minimal kita ngurangin posisi tadi efeknya, yaitu tadi mulai sekarang saya akan memilah sampah. Memilah sampah itu cuma 3 detik teh. Apakah kita akan nyatuin organik sama organik atau kita mau misah? Tapi 3 detik itu sangat berpengaruh terhadap masa depan. Anggarannya jadi gede, SDM yang harus diperlukan ini 3 detik saja untuk memilah sampah mulai dari sumber itu seperti itu. Efeknya keren. Mudah-mudahan jadi lifestyle lah.
Setuju Pak. Nah tadi bagaimana nih Wargi, pesan dari Pak Ramdhani sendiri, bagaimana 3 pesan tadi bisa mengubah dan juga membuat kota Bandung kita tercinta ini lebih bersih. Betul. Tentunya ini akan memiliki dampak terhadap kenyamanan, kebersihan, dan juga mungkin akan meningkatkan pariwisata juga di kota Bandung. Ya. Nah terima kasih banyak Pak Ramdhani Hatur nuhun selaku sadaya. PLT Ke Kepala tim. UPT Pengelolaan Sampah yang tadi kita udah sharing berbagai cerita dan juga pesan-pesannya. Semoga nanti bisa kalian apply di kehidupan sehari-hari wargi Bandung dan seluruh wisatawan yang hadir ke kota Bandung. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Irma Rosaini dan Bapak Dani. Dani kami pamit Siap. undur diri. Sampai jumpa. Presented by Humas Kota Bandung.